Desain roda tidak butuh perbaruan katanya. Lucunya, baru-baru ini ada desain baru. Ada sepeda dengan roda persegi dan ini bukan objek seni modern yang disimpan di museum mewah. Sepeda ini digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari. Dan ya, sepeda ini berfungsi dengan baik dan berikut rahasia di balik sepeda aneh ini yang harus kamu ketahui. Roda-roda persegi ini tidak benar-benar berputar. Perhatikan desainnya, bagian luar roda dilengkapi trek dan trek itulah yang bergerak mengelilingi seluruh rangka, bukan rodanya. Jadi saat pengendara mengayuh pedal, trek tersebut bergerak dan berputar mengelilingi frame dan ini mengingatkanku pada treadmill. Secara teknis, baik treadmill maupun roda persegi ini bekerja dengan cara yang hampir sama. Wah, penemuan ini sepertinya cukup aman ya. Sekarang lihatlah robot berbentuk U yang aneh ini. Kira-kira robot ini dibuat untuk apa? Sikat gigi baru yang dirancang oleh sebuah perusahaan Perancis bernama Y-Brush mengklaim dapat membersihkan gigi secara menyeluruh. Alat ini memang menghemat sedikit waktu. Biasanya dokter gigi menyarankan untuk menggosok gigi 2 kali sehari selama 2 menit, tapi alat ini dapat membersihkan semua gigimu hanya dalam 10 detik. Sikat gigi yang pertama kali diperkenalkan di Consumer Electronics Show pada tahun 2017 ini sekarang tersedia di Amazon untuk pelanggan Amerika Serikat. Sikat gigi ini dilengkapi 35.000 filamen nilon lembut yang mampu menyikat seluruh gigi secara bersamaan pada sudut 45 derajat. Meskipun Asosiasi Dokter Gigi Amerika merekomendasikan untuk menyikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit menggunakan sikat gigi berbulu halus, Y-Brush dikembangkan dengan bantuan dokter gigi selama 4 tahun dan tersedia untuk dewasa dan anak-anak. Tidaklah mudah untuk mengganti warna mobil, butuh banyak waktu, tenaga, dan keahlian untuk melakukannya. Tapi sepertinya itu nggak akan jadi masalah lagi. Perkenalkan mobil yang bisa berubah warna. Kamu ingin mobilmu berwarna biru hari ini? Nggak masalah. Mungkin kamu lebih suka merah? Gampang. Sekitar setahun lalu, BMW menyajikan sebuah konsep, tapi konsep itu berubah dari hanya monokromatik menjadi warna-warni dengan berbagai corak dan variasi hanya dalam setahun. Lihatlah konsep sedan sport listrik ini. Mobil ini disebut iVision D dan ini seperti mengintip masa depan dengan beragam teknologi keren seperti asisten virtual yang digerakkan AI dan tampilan layar di kaca depan. Selain itu, bahkan ada versi penuh warna dari teknologi e-ink, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya dari konsep tahun lalu. Sungguh luar biasa kan? Beberapa orang pintar di University of California, San Diego sedang menggarap sebuah perangkat baru yang bisa dikenakan. Gadget ini akan bisa menghasilkan listrik dari keringat di ujung jari-jarimu. Lebih hebat lagi, alat ini bahkan bisa berfungsi saat kamu tidur. Cara kerjanya adalah dengan menyentuh objek menggunakan ujung jarimu seperti mengetik di ponsel atau bermain piano. Ternyata melakukan hal-hal ini membantu menghasilkan lebih banyak energi. Setelah melalui pengujian, para insinyur mendapati bahwa mengenakan gadget ini selama 10 jam sambil tidur bisa menghasilkan cukup daya untuk mengoperasikan jam tangan elektronik selama seharian penuh. Itu sekitar 400 milijoule energi kalau kamu bertanya-tanya. Cukup keren ya? Tahukah kamu sekitar 3 juta orang di Inggris dan jutaan orang lainnya di seluruh dunia menderita buta warna? Banyak juga ya. Kondisi ini lebih sering dialami oleh pria, yaitu 1 dari 12 pria, tapi juga menyerang 1 dari 200 wanita. Umumnya buta warna terjadi karena cara otak kita memproses informasi visual dan bagaimana sel kerucut retina bereaksi terhadap cahaya. Kondisi ini membuat kita sulit untuk membedakan warna karena semuanya terlihat menyatu. Tapi jangan takut, setelah penelitian dan pengujian selama lebih dari 1 dekade, kacamata hitam N-Chroma berhasil diciptakan. Lensa pada kacamata ini menyaring panjang gelombang cahaya tertentu yang membantu mengatasi masalah warna yang tumpang tindih. Sekarang penderita buta warna akhirnya bisa melihat dunia dengan segala warna-warninya. Harus diakui, penemuan ini keren. Baru-baru ini kacamata yang lebih keren lagi telah ditemukan. Kacamata ini diciptakan oleh beberapa peneliti brilian di Universitas Oxford untuk membantu orang-orang yang buta atau memiliki keterbatasan penglihatan. Kacamata augmented reality ini dirancang untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakainya tentang kondisi sekitar mereka sehingga bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan percaya diri.
Sungguh menakjubkan bagaimana teknologi ini mampu memberi perspektif baru tentang dunia dan membantu mereka menikmati hidup sepenuhnya. Kita semua tahu sampah plastik adalah masalah besar. Sampah plastik merusak kehidupan laut dan lingkungan kita melalui berbagai cara, begitu masuk ke lautan. Tapi coba lihat, para ilmuwan dari Universitas Kimia dan Teknologi di Praha sedang berupaya mengatasinya dengan robot mikro yang bisa bergerak sendiri. Robot-robot kecil ini seukuran sel darah merah dan menggunakan energi matahari untuk bergerak dan melahap mikroplastik. Ini seperti film fiksi ilmiah yang menjadi nyata. Ketahuilah, perbedaannya benar-benar terlihat. Kamu bisa melihat para mikrobot bergerak di foto ini. Dari titik-titik biru itu, plastik-plastik berbahaya mulai terurai dan lingkungan semakin bersih dengan bantuan cahaya kasat mata. Gak seperti ide-ide sebelumnya dalam video ini, yang satu ini tidak menuai kesuksesan maupun pengakuan. Dulu, para pria sangat suka gaya kumis dan jenggot mirip walrus, tapi kemudian, seperti kebanyakan tren, gaya ini ditinggalkan. Tiba-tiba bercukur bersih dianggap sangat keren. Tapi jujur aja deh, siapa sih yang punya waktu untuk bercukur rutin tiap pagi? Itulah kenapa pergi ke tukang cukur untuk sekedar bercukur dan menyemir sepatu menjadi hal yang biasa. Masalahnya, tukang cukur hanya bisa melayani pelanggan satu persatu, jadi beberapa orang jenius menciptakan ide untuk membuat mesin cukur massal. Bayangin deh, sederet pria duduk bersebelahan dan mesin mengoleskan busa ke wajah mereka semua sekaligus. Kemudian, sebuah pisau raksasa memangkas seluruh bulu wajah mereka dalam satu gerakan. Teorinya alat cukur ini bisa melayani 12 pria sekaligus. Tapi seperti kebanyakan hal dalam hidup, tentu ada kekurangannya. Mesin ini tidak bisa menyesuaikan dengan bentuk wajah yang berbeda, sehingga beberapa pria berakhir dengan hasil cukuran yang tidak rata. Dan skenario terburuknya, luka dan lecet akibat pisau raksasa itu. Satu lagi penemuan yang berhubungan dengan kumis. Di era Victoria, pria sangat serius menjaga penampilan mereka. Seorang pria terhormat tahu bahwa kumis yang terawat rapi adalah kunci kesuksesan. Tapi memiliki kumis yang rapi juga menuntut tanggung jawab besar. Bagaimana cara melindungi kumis yang berharga itu dari minuman panas atau berbusa? Para pria bisa menggunakan cangkir kumis yang diciptakan oleh seorang pengrajin tembikar Inggris bernama Harvey Adams. Tapi itu belum cukup bagi Reuben P. Hollinshead yang mematenkan penemuan yang lebih baik lagi pada tahun 1890, yaitu pelindung kumis yang bisa menahan kumis agar tidak kotor dan mengganggu saat makan dan minum. Mungkin terlihat sedikit menyakitkan, tapi apapun rela dilakukan demi kumis yang sempurna. Budaya memberi tip berbeda-beda di setiap negara. Di Amerika Serikat tidak memberi tip dianggap sangat tidak sopan, sedangkan di Jepang justru sangat tidak sopan jika kamu memberi tip. Aneh ya? Tapi tahukah kamu, di tahun 50-an ada mesin penagih tip otomatis? Entah bagaimana cara mengiklankannya, mungkin seperti ini. Memperkenalkan penemuan terbaik untuk semua pelayan hotel yang malas di luar sana, mesin penagih tip otomatis. Kini Anda tidak perlu meringis lagi jika tidak puas dengan tip yang diberikan. Mesin ini akan melakukannya untukmu. Lupakan lelucon itu dan kita bahas sejarahnya. Mesin ini diciptakan oleh seorang penemu amatir bernama Russell E. Oakes. Perangkat itu sendiri dilengkapi tangan robot dan kotak uang, serta bisa diikatkan di pinggang untuk kenyamanan maksimal. Jika tip dari tamu tidak cocok, jangan khawatir, cukup munculkan tanda tidak diterima dan beralih ke tamu berikutnya. Siapa sih yang butuh interaksi dengan manusia jika sudah ada robot penarik uang di sisimu?